Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu Nadi Permata dengan NPM 2417241. Di sini diperintahkan dalam tugasnya adalah meng-create suatu data karyawan dan suatu form di admin LTE. Pertama itu kita download terlebih dahulu file yang ada di soal yang tersebut, kemudian tampilannya akan hasil seperti zip, dan kemudian kita download atau diekstrak ke dalam file biasa. Sebelumnya kita pastikan apakah kita sudah mendownload XAMPP atau belum, tapi dipastikan juga untuk mendownload XAMPP terlebih dahulu yang terbaru. Kemudian jika sudah mendownloadnya, akan tampilannya seperti ini. Dan jika tidak, berarti harus download terlebih dahulu. Tampilannya itu jika baru mendownload itu ataupun belum dipasang, tampilannya seperti ini. Jika sudah terpasang, maka kita coba aktifkan terlebih dahulu untuk XAMPP-nya. Kita terlebih dahulu diaktifkan. Di sini ada startkan untuk Apache dan MySQL. Selanjutnya itu kita coba buka file tersebut yang di dalam download tersebut. Nah, kita coba buka, itu adalah contoh code. Nah, jika sudah terdownload, itu kita akan XAMPP tersimpan dalam data C ataupun di OS ataupun di dalam komputernya. Kemudian kita lihat di sini dan XAMPP-nya. Nah, diusahakan untuk menyimpan contoh code tersebut dalam htdocs. Di sini simpannya. Kemudian jika sudah tersimpan, maka selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, untuk Visual Studio Code-nya seperti ini. Dan juga sebelum itu kita juga perlu membuat terlebih dahulu, yaitu database-nya yang ada di phpMyAdmin. Kita coba buka di dalam Chrome. Nah, kita coba buka itu phpMyAdmin, karena kebetulan saya sudah bukanya, jadi coba buka history, kemudian tab yang kemarin, seperti itu. Kemudian akan tampilan seperti ini. Iya. Agak sedikit lama. Semoga tidak panjang videonya. Jadi di dalam Visual Studio Code ini itu masih ada data-data yang perlu kita tambahkan seperti data nama hingga data di bagian dashboard, layout, data insert data blade, kemudian di create example table. Ini adalah data yang sudah diberikan oleh dosen kami dan kami hanya cukup mengeditnya saja. Tugasnya seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkan database itu menggunakan env. Yang di sini, nah data ini tuh berisinya bukan data base yang sudah kita buat, tetapi database yang terdahulu. Tapi kalau misalnya kita membuat database terlebih dahulu di dalam phpMyAdmin, itu saya membuat datanya itu adalah Laravel code. Contohnya seperti ini. Kita coba langsung saja. Semoga bisa dibuka di internetnya. Kita coba buka. Nah, di sini. Jadi, dalam MyPHPAdmin ini, itu biasanya awal-awal tampilan itu akan seperti ini. Nah, untuk menambahkan database yang barunya itu kita klik yang baru, kemudian menuliskan apa yang mau kita buat basis datanya atau database-nya. Contohnya saya itu membuat itu adalah Laravel_code. Nah, di sini Laravel_code ini tampilan aslinya itu tidak ada seperti ini, tetapi untuk dapat bisa jadi seperti ini, itu adalah menampilkan dari ataupun membuat tabel yang tadi sudah dicantumkan. Jadi pertama itu kita sudah membuat database terlebih dahulu di dalam phpMyAdmin, yaitu Laravel_code. Nah, kemudian kita ke sini ke env, itu kita sebelumnya tuh buka dulu di file. Nah, misalnya kita buka Visual Studio Code, kemudian kita buka files, buka open folder, dan buka open folder itu kita klik yang contoh code ini. Nanti otomatis akan terbuka semuanya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Ini sudah diedit oleh saya. Jadi, setelah tampilannya seperti ini, kita coba create yang example table, yang dimana ini adalah untuk tampilan awal membuat suatu tabel di dalam suatu admin LTE. Nah, kita coba buat tadinya adalah cuma nanya nama dan alamat saja. Saya tambahkan dengan jenis kelamin, alamat, divisi, jabatan, lembaga kerja, dan tempat kerja. Kemudian ini adalah untuk banyak huruf ataupun banyak data yang dimasukkannya.
Kemudian untuk mengaktifkannya tersebut, kita coba buka di dashboard layout blade. Di sini kita buka terminal, kemudian new terminal. Di sini saya sudah membukanya. Ya, nah untuk membukanya tersebut, kita sudah membukanya. Sebentar. Nah, di sini kita coba klik PHP Artisan Self. Oke, kita tunggu. Oke, sudah aktif. Kita coba kembali ke Chrome. Kita coba kembali ke Chrome, kita lihat apakah tampilannya sudah berubah atau belum. Iya, di sini. Di sini kita coba refresh. Kalau tampilannya seperti ini karena belum diaktifkan ya. Coba refresh. Oke. Oke, tampilan seperti ini. Nah, untuk menampilkan datanya seperti ini, itu tadi kita ditambahkannya di bagian sini. Di bagian namanya create example table. Di sini kita tambahkan nama, jenis kelamin, alamat, divisi, jabatan, tempat kerja, dan lama kerja. Kemudian untuk di dashboard layout jadi itu kita menambahkan juga, ini untuk menambahkan jenis datanya itu bentuk string. Kemudian di sini adalah untuk menambahkan dashboard layoutnya itu adalah menambahkan nama, itu tabelnya, di sini adalah tabelnya, nama, jenis kelamin, alamat, divisi, jabatan, tempat kerja, lama kerja. Dan untuk ininya bentukannya seperti ini dalam Laravel-nya. Itu adalah ID itu nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Dan kalau misalnya kita dihapus, itu datanya itu akan lanjut terus. Jadi walaupun satu dihapus, itu hasilnya misalnya kita menambahkan data kembali, itu akan langsung 2, 3, 4 seperti itu. Dan ini bentukannya seperti ini. Dan untuk aksi itu udah termasuk di sini. Jadi udah tidak perlu kita rubah lagi. Selanjutnya untuk di insert data blade itu untuk menambahkan from-nya. Jadi untuk from-nya itu ada nama, kemudian nama kerja, dan juga kita juga perlu merubah. Misalnya kita walaupun mau kopinya dari sini gitu, dari sini, mau copy dari sini, kita copy, terus kita paste, jangan lupa kita rubah di name-nya, nama, kemudian juga dirubah bagian masukkan nama, masukkan dalam sini page holder, itu kita perlu diganti, masukkan apa, sesuai yang ada di sini. Selanjutnya, jika sudah aktifkan database-nya, apakah sudah bisa dibuka yang tadi? Di yang ini. Ya, karena sudah terlihat ini, tampilannya seperti ini, kita coba di sini lihat. Oh iya, kita sudah bisa dibuka di sini, dan tampilan juga akan seperti ini. Jika sudah menambahkan dan sudah aktif, tampilannya akan seperti ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita membuat seperti ini, itu kita membuat terlebih dahulu di dalam bagian ini, insert example table, kita membuat suatu tabel yang dimana tabel tersebut akan ditampilkan dalam database-nya. Yaitu kita membuat itu, ya, di sini kita klik misalnya contohnya itu adalah PHP Migrate, PHP Artisan Migrate. Itu untuk membuat tabel dalam suatu database yang tadi, yaitu Laravel_code. Kita coba. Nah, di sini nanti migrate karena saya sudah memigrate-nya atau membuatkan tabel tersebut. Jadi, misalnya kita belum membuat tabel tersebut dalam database tersebut, jadi kita tuh misalnya nih, belum, database itu masih kosong nih. Masih kosong. Misalnya nih, database ini masih kosong. Seperti ini contohnya. Oke, contohnya seperti ini. Mana? Sebentar. Contohnya seperti ini. Mana ya? Bisa ini data baru kita buat misalnya itu Laravel aja, Laravel. Terus kita buat klik. Nah untuk tampilan seperti ini awalannya, dan jika ingin menambahkan tersebut, kita menggunakannya adalah PHP Artisan Migrate, itu berada di bagian migration, database migration. Di situ ada example table, kita tambahkan atau PHP Artisan Migrate. Di sini kita coba ini, misalnya kita coba ininya.
Tetapi karena saya sudah membuatnya, itu jadi lebih baik teman-teman mencobanya sendiri karena tata caranya seperti itu. Dan juga kalau misalnya untuk menambahkan database juga ataupun menambahkan database akan tampil atau menyambung dengan source code ini, itu menggunakan NNV. Jangan lupa seperti itu dan menggantikan database-nya menjadi database yang kita buat tadi. Misalnya tadi kan Laravel, ini bisa diganti Laravel. Ini tidak perlu diganti lainnya. Kemudian selanjutnya setelah itu baru kita menampilkan data tersebut dalam database-nya menggunakan PHP Artisan Migrate di dalam bagian Create Example Table. Setelah itu, setelah bisa diaktifkan atau migrate, atau setelah bisa dimigratekan atau ditampilkan, maka kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Misalnya kita sudah nih, yang saya nih, misalnya yang Laravel_code, ya di sini sudah tampil, kemudian nah bentukannya seperti ini. Jika sudah, kita coba menambahkan beberapa data yang dimana dalam sininya adalah layout ini. Nah, udah ditampilkan, sudah ada dalam admin LTE-nya. Kita coba memasukkan data tersebut. Oke, kita coba memasukkan data tersebut di sini. Nah, di sini ini sudah saya masukkan datanya. Contohnya seperti ini. Kita coba masukkan data kembali. Nah, untuk masukkan data misalnya namanya itu Putri. Nama kerjanya misalnya 12 tahun. Jenis kelaminnya perempuan. Maaf. Oh. Saya salah mengetik. Oke. Ya, baik. Sini kita coba perempuan, di sini alamatnya misalnya Cikampek Utara. Di sini divisi misalnya divisi packing, dia jabatannya supervisor. Di sini tempat kerjanya di Karawang. Nah, untuk ininya submit. Nah, untuk submit tampilannya akan seperti ini. Jadi urutannya langsung ketiga, jadi gak ke satu lagi karena udah tambahkan. Tetapi jika mau menghapusnya, kita coba buka yang di sini, yang di localhost, di bagian example, ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Dan jika mau mengubahnya, nah alias itu bentuknya yang berlima kan. Untuk mengganti jadi nomor 3 itu kita klik ubah di sini. Kita klik ubah, tidak perlu menghapusnya ataupun menambahkan kembali. Kita ubah, kita ganti nilainya jadi 3. Kita coba kita kirimkan data ke database. Iya, tampilannya kan seperti ini. Nah, seperti ini bentukannya. Jadi di dalam sini itu bisa diubah dan dihapus. Tetapi jika karena ini meng-create saja, tidak memasukkan data kembali ataupun diubah kembali, tidak bisa diklik dan akan not found jika diklik tersebut. Contohnya seperti ini. Coba, maaf, kita coba refresh kembali. Nah, ini dan untuk menghapus ini akan ada pemberitahuan yaitu apakah Anda ingin menghapusnya, dan jika oke tidak akan tampil apa-apa karena ini hanya create saja gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar data administratif ini sudah bagus dan udah real, udah sempurna, itu akan bisa diubah ataupun dihapus. Dan tampilannya jika dibuat seperti ini, seperti itu. Dan untuk codingannya juga kita hanya perlu mengcopy dan paste saja di bagian ini create table example. Di sini adalah misalnya string. Kita mau menambahkan apa lagi, misalnya untuk menambahkan gaji ataupun ini. Tapi biasanya untuk menambahkan ini, untuk menambahkan sesuatu data yang sudah jadi, itu biasanya kita membuat suatu database lagi yang baru agar tidak tercampur dan agar bisa digunakan, jangan bisa digunakan dan tersimpan dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi pertama itu kita buka dulu filenya di sini. Nah, di file sini kemudian kita buka, kemudian sudah buka tampilnya seperti ini, dan juga kita cek lagi di sini home controller. Nah, untuk home controller ini terakhiran kita ceknya setelah kita memasukkan data di bagian extract example table, kemudian di data layout blade, kemudian di insert data blade. Di sini kita tambahkan itu example jenis
jenis kelamin dan sebagainya, hingga bagian lama kerja. Selanjutnya kita save. Itu untuk memasukkan data di bagian from agar tersimpan dengan baik. Seperti itu tampilannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.